Anda berterima kasih pada publik yang mengekspresikan kemarahan bersama Save Raja Ampat sehingga ini membuat adanya action yang cukup cepat dari pemerintahan Prabowo. Inilah rasa sedih dan rasa bahagia yang datang secara bersama-sama. Kita tahu bahwa kita dalam tanda kutip kita menang, sedikit saja kemenangan ini ada 4 yang dicabut. Tapi mengapa harus sebesar ini gitu. Jadi ketika kita mau memperjuangkan hak kita memperjuangkan keadilan. Bahwa negara ini konstitusi menjamin hak hidup yang layak. Ruang hidup yang layak untuk ditinggal itu hak kita. Tapi ketika masyarakat Raja Ampat ingin menyuarakan itu, menunggu hashtag Save Raja Ampat sebesar ini. No viral, tidak ada ratas, tidak ada gebrakan dari menteri. Ini mempertegas bahwa pemerintah atau kondisi saat ini adalah no viral, no justice, nggak rame, nggak digubris. Gus Ulil, Anda adalah pegiat sosial media. Mengapa Anda tidak ikut dalam gerakan Save Raja Ampat? Ya, pertama begini, saya tentu memberikan apresiasi yang besar kepada teman-teman aktivis lingkungan ya, yang mengangkat isu Raja Ampat ini dan kemudian direspon secara cepat oleh pemerintah. Itu tentu sesuatu yang positif. Isu lingkungan, isu yang penting, bahkan itu merupakan salah satu ciri dari generasi Z sekarang ini adalah concern yang besar kepada isu lingkungan. Hanya saja, saya sebetulnya kenapa tidak ikut hashtag ini karena saya akhir-akhir ini sebetulnya lebih banyak memperhatikan isu Palestina. Sehingga saya tidak terlalu sadar ada hashtag itu. Oh masa? Serius? Itu luas sekali Gus Ulil. Ya, cuma saya kan tidak terlalu memperhatikan secara serius soal tagar ini ya. Saya tertrigger hanya karena dicolek oleh seorang teman, lalu saya memberikan komentar dan kemudian komentar itu ramai sekali. Tetapi saya hashtag itu terus terang tidak terlalu aware ya. Nah, tetapi kalau mau ditelusuri lebih jauh, kenapa saya tidak ikut hashtag itu sampai sekarang setelah saya tahu, karena saya punya sudut pandang yang berbeda mengenai soal pengelolaan tambang ini. Yaitu? Ya, sudut pandang saya adalah bahwa memang ada dilema di dalam negara ini, di dalam mengurus sumber daya alam ini. Ini saya bicara tidak pada konteks spesifik ya Raja Ampat. Saya punya simpati besar terhadap isu Raja Ampat ini. Memang betul aturannya adalah tidak dibolehkan eksplorasi di pulau-pulau kecil. Tapi saya ingin menarik pada konteks yang lebih luas ya. Bagaimana kita memperlakukan isu penambangan ini. Nah bagi saya di sini memang kita harus menggunakan lensa yang lebih kompleks ya. Saya mengenalkan lensa yang saya sebut dengan teori multiple maslahat. Multiple maslahat itu artinya adalah bahwa di dalam kebijakan publik kita selalu berhadapan dengan kemaslahatan yang banyak, tapi juga artinya keuntungan, kebaikan, kemanfaatan yang banyak. Tapi pada saat yang sama kita juga berhadapan dengan mafsadat atau bahaya atau kerugian-kerugian yang banyak. Tugas kita sebagai seorang policy maker atau tokoh-tokoh masyarakat, bahkan publik sendiri adalah membuat semacam kalkulasi. Oke. Ya, nah di sini memang ada dilema antara membangun, melakukan eksplorasi pertambangan itu maslahat, tetapi juga ada mafsadatnya. Kemudian menjaga lingkungan itu juga maslahat, tetapi juga ada dampak negatifnya. Karena menjaga lingkungan. Di mana dampak negatifnya menjaga lingkungan? Menjaga lingkungan yang terlalu ekstrim sehingga tidak membolehkan sama sekali mining, itu menurut saya tidak fair. Karena ada juga, saya tidak tahu posisi teman-teman di Greenpeace ya, tetapi di dalam konteks gerakan lingkungan dunia, ada gerakan yang langsung no mining at all. Itu juga ada. Ya tentu saja ini ekstrim ya, tetapi itu ada. Nah seperti ini menurut saya tidak tepat. Jadi saya kepingin berada pada posisi yang memahami dilema. Saya memahami betul pemerintah ini juga menghadapi dilema. Oke, disclaimer dulu. Apakah Gus Ulil membela pertambangan ini? Itu karena memang PBNU adalah bagian dari pengelola pertambangan Ya, yang diberikan izin untuk mengelola pertambangan. Ini soal konsesi pertambangan untuk PBNU ya, untuk ormas ya. Bagi saya itu adalah salah satu terobosan penting dari kebijakan Pak Jokowi di akhir periodenya. Jadi dengan membuka konsesi tambang lebih luas, melibatkan masyarakat sipil,
sekarang ada koperasi juga bisa mengelola pertambangan ya. Menurut saya itu membuka akses yang lebih luas. Jadi tambang tidak hanya dikelola oleh korporasi dan BUMN. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman aktivis atau juga masih banyak tokoh pencinta lingkungan, aktivis lingkungan mengatakan, let's say kita lihat ada 4 izin yang dicabut di Pulau Raja Ampat dan kemudian PT GAP masih diawasi, masih diinin sementara, Greenpeace mengatakan bahwa itu harusnya dicabut karena melanggar aturan. Untuk Anda? Saya menyerahkan kepada pemerintah untuk menilai hal ini. Ya, saya mengapresiasi langkah pemerintah untuk mencabut dan sudah dilakukan pencabutan itu. Mengapa Gus Ulil, terangkan pada kami, mengapa Roso mencintai lingkungan, menjaga lingkungan itu tidak terasa pada seorang Gus Ulil? Menurut saya menjaga lingkungan itu penting. Saya katakan itu salah satu maslahat yang penting juga. Tetapi mengelola tambang itu juga maslahat. Siapa yang bisa menolak bahwa tambang itu bermanfaat untuk negara ini? Jadi menurut saya, karena begini, ada kesan di publik, di sebagian kalangan ya, seolah-olah penambangan itu in itself itu adalah kejahatan. Ya. Itu adalah evil. Oke. Nah, bagi saya ini persepsi seperti ini menurut saya itu kurang tepat. Penambangan sendiri itu menurut saya baik. Yang tidak baik adalah bad mining. Oke, penambangan itu baik, it's not an evil. Ya. Ini evil, Gus. Kenapa dia dinamakan izin? Karena dia buruk. Kenapa pemerintah memberikan izin? Karena pemerintah tahu ada dampak buruk dari aktivitas pertambangan ini. Sehingga dia harus dikontrol oleh pemerintah. Dan pemerintah memiliki pengawasan. Jauh lebih daripada itu, Gus. Mari kita coba lihat misalnya, apa kita tega mengatakan bahwa ada kekayaan yang sangat besar dari sumber daya alam ini dikeruk dari wilayah-wilayah di luar Jakarta dan keuntungannya sampai dan datang ke Jakarta. Saya lahir besar di Medan memang, tapi saya pernah tinggal lama di Samarinda. Sorry to take it personal, saya tinggal di Samarinda, tempat ada tambang dari PBNU, nanti di sana saya tidak tahu saya udah aktif atau tidak. Bagaimana kehidupan orang-orang di sana, hidup dengan lumpur ketika hujan datang dikit saja. Kami harus membeli air bersih lebih mahal daripada orang-orang di Jawa. Kami harus membayar listrik lebih mahal. Di Raja Ampat, di Kalimantan Timur, listrik tidak masuk. Padahal mereka penghasil batu bara. Ini kemiskinan yang premium. Pemerintah menciptakan poverty premium. Lalu Gus bilang bahwa ada kemaslahatan. Artinya begini, bagaimana kita bisa mengorbankan orang-orang yang tinggal di lingkar tambang hanya atas nama bahwa ini ada keuntungan untuk bangsa. Jauh daripada itu, Greenpeace sudah melakukan satu riset bahwa kalau kita beralih dari industri ekstraktif, GDP kita dalam 10 tahun memungkinkan untuk naik hampir 2 kali lipatnya. Dan Sebentar, kalau singkatnya, buat Anda no mining. No mining dalam konteks ini. Karena tidak ada kemaslahatannya sedikit pun. Kalau kemudian kita katakan bahwa ini ada keuntungannya bagi pemerintah, kesejahteraan, kemakmuran. Ada dalam satu teori ekonomi namanya natural resources, kutukan sumber daya alam. Imajinasi kita selalu berpikir bahwa ketika ada sumber daya alam itu harus diekstraksi. Istilahnya Dutch disease. Itu adalah sifat yang sangat kolonial sekali karena tidak punya imajinasi industri hijau yang jauh lebih baik buat bumi dan jauh baik untuk manusia. Jadi bagi Anda segala sesuatu yang menyangkut mengeruk perut bumi, seberapa kaya pun Indonesia itu natural curses. Yes. Kutukan sumber daya alam. Sementara bagi Gus Ulil itu juga bisa menjadi blessing. Blessing bagi negara ini. Blessing.